Kita masih bicara mengenai perubahan dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus PT Freeport. Pak Marwan, begitu panjang, begitu banyak hal, begitu banyak dinamika yang terjadi untuk kemudian bisa kita menegaskan atau tegas untuk memperlakukan harus ubah dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus. Artinya kan PT Freeport punya posisi tawar yang kuat. Mereka bahkan beberapa waktu ini kemudian mengatakan kita akan PHK karyawan kita. Kalau perlu kita bawa ke arbitrasi internasional untuk kalau memang pemerintah Indonesia masih tetap berseteguh untuk kemudian memaksa kita mengubah kontrak karya ke IUPK. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah memang sebegitu kuatnya Freeport sehingga kemudian kita butuh waktu lama, kita bisa ditekan sehingga sabar. Tadi kita lihat begitu baik pemerintah Indonesia. Oke, belum saat ini, kita beri waktu lagi untuk kemudian penyesuaian dan lain sebagainya. Ya, saya kira pemerintah itu kan sudah memberikan jalan keluar dengan penerbitan PP 1 2017 dan jalan keluar yang sama sudah diberikan di PP 1 2014. Waktu itu diberi relaksasi 3 tahun semester harus selesai. Sekarang diberi relaksasi 5 tahun harus selesai. Itu sebenarnya suatu tawaran dari pemerintah supaya sebagai solusi lah ya, supaya mereka bisa dijembatani dari kewajiban seperti yang ada di dalam Undang-Undang Minerba tadi. Nah, saya kira solusi ini juga bermanfaat bagi pemerintah. PNBP tidak berkurang, PHK tidak terjadi. Tapi di sisi lain, Freeport boleh tetap ekspor, tapi tolong misalnya semester harus selesai dalam 5 tahun. 10% begitu ya? Ya, nah masalahnya kita mau ini satu paket termasuk tadi divestasi. Mereka keberatan. Kalau menjadi IUPK maka peraturan pajaknya berubah, tidak lagi seperti kontrak karya. Nah, mereka keberatan. Karena prevailing ya, jadi harus bayar juga pajak penghasilan. Ya, saya kira itu kan aturan yang berlaku bukan cuma Freeport. Pemegang kontrak karya itu kan banyak. Dan itu sudah patuh. Jadi karena itu kita tidak boleh sekali-kali untuk tunduk kepada satu yang membandel ini. Tegas saja. Jangan mundur satu langkah pun. Toh mereka ada di wilayah kita. Betul. Dan ini ya betul. Dan saya kira kita siap untuk melanjutkan itu. Toh ini bukan teknologi tinggi yang harus orang Amerika yang melakukan. Jadi kalaupun mereka berhenti, kita siap untuk menerima itu dan mengolah Freeport Indonesia. Ya. Pak Satya, terakhir, dengan dinamika yang terjadi begitu panjang, apa yang akan dilakukan oleh setidaknya Komisi 7 DPR yang membidangi energi untuk sama-sama mengawal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009? Ya, kita besok akan memanggil komisaris ya. Jadi Dewan Komisaris Freeport kalau tidak ada halangan besok jam 5 sore kita akan panggil supaya kita juga mendapatkan view paling tidak dari sisi perkembangan terakhir ya, strategi apa yang akan mereka lakukan. Tetapi tetap kita mempunyai semangat sebetulnya, kita tidak ingin mengorbankan dari apa yang sekarang sudah berjalan. Jadi kalau sekarang karyawan itu dijadikan tameng misalkan ya di dalam rangka proses ini, kita kemudian APBD Papua yang 90% dari sana supaya jangan itulah yang ditempuh gitu. Ya, jangan tempuh. Ada win-win solution seharusnya. Ya, karena apa? Ya, itu tadi, kalau saya masih mendasarkan bahwa mereka sudah berteman Indonesia 48 tahun. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak tegas. Maka kenapa kita tetap meminta arbitrase itu sebetulnya opsi terakhir. Memang kalau strategi perusahaan mereka mengatakan harus pergi ke International Tribunal, ya silahkan saja, Indonesia siap menghadapi. Pada waktu kasus Newmont kita menang, Pak. Ya, jadi kita tidak kalah dalam hal itu. Tetapi memang ya di dalam posisi dispute yang demikian, itu pasti akan ada perumahan daripada karyawan. Maksudnya merumahkan karyawan. Itu konsekuensi. Ini yang perlu mendapatkan penjelasan kepada para karyawan. Jadi jangan sampai terkesan gitu atau disangkakan gitu bahwa pemerintah ini yang merusak mereka. Padahal tidak. Kita di dalam proses justru mungkin kita istilahnya jeda sebentar ya, tetapi untuk lebih maju lebih baik. Kalau memang itu yang akan ditempuh ya. Saya pribadi kita tegas, ya, kita siap menerima konsekuensi apapun ketika hendak menerapkan atau menegakkan hukum di betul. Dan apalagi kontrak ini akan berakhir di tahun 2021, tidak lama dari sekarang. Jadi persiapannya harus sangat matang dan tentunya mengenai kesiapan kita untuk kemudian bisa kembali bagaimana mengolah kekayaan negeri kita sendiri. Terima kasih Pak Satya Widya Yuda, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, dan Pak Marwan Batubara, peneliti dari Indonesian Resources Studies, sudah berbagi di Kompas.